Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini di musim hujan yang tidak mengenal waktu? Masing-masing daerah pasti mengalami musim hujan bahkan dengan intensitas yang sangat tinggi. Beberapa daerah pasti mengalami ada yang ternak entroknya saat ini sudah mulai berproduksi. Dikarenakan beberapa waktu lalu ada laporan dari teman-teman yang ada di luar daerah untuk menawarkan anakan entrok yang ada di kandangnya masing-masing di HP saya pribadi. Tetapi dengan jarak yang sangat jauh, ada yang di luar kota bahkan di luar daerah, memaksa saya untuk menolak atau tidak bisa menerima anakan entrok dari kandang teman-teman yang ada di luar daerah. Itu berarti teman-teman harus mencari pangsa pasar di daerah masing-masing agar perputaran produksi di kandang teman-teman tetap stabil. Oke teman-teman, di musim hujan saat ini yang intensitasnya sangat tinggi, kita harus mampu menjaga ternakan entrok kita, khususnya yang masih menetas atau baru saja menetas. Dikarenakan pertumbuhan entrok adalah ditentukan dari anakan entrok yang baru menetas sampai usia 1 bulan. Jika pertumbuhannya di usia tersebut sudah terganggu, mungkin adanya penyakit, walaupun sudah kita obati dan sehat kembali, tentu akan menghambat ya pertumbuhannya sampai entrok tersebut dewasa. Oke teman-teman, di dalam perawatan anakan entrok, saya sering menjelaskan atau menyampaikan ke teman-teman semua untuk selalu menjaga kekeringan kandang. Entah itu alas kandangnya menggunakan streaming atau menggunakan bambu atau bahkan menggunakan langsung dengan tanah. Dikarenakan kalau alas kandang lembab atau basah, maka lama-kelamaan entrok kita pasti akan terganggu kesehatannya. Karena kekeringan kandang sangat diperlukan untuk menjaga suhu tubuh ternakan entrok kita yang masih anakan tetap stabil sehingga pertumbuhannya tetap optimal. Oke teman-teman, pentingnya menjaga kesehatan entrok yang masih anakan di musim hujan adalah sesuatu yang perlu kita usahakan untuk menjaga pertumbuhannya tetap optimal. Salah satunya kita harus mempersiapkan kandang yang sesuai untuk usia entrok kita. Masing-masing usia entrok sangat berbeda. Anakan entrok di usia 0 sampai 1 bulan kandangnya berbeda, usia 2 bulan sampai 3 bulan kandangnya berbeda, dan usia dewasa pun kandangnya berbeda. Untuk usia dewasa kita sudah melihat beberapa teman-teman yang ada di luar maupun yang ada di kandang teman-teman semua, kebanyakan entroknya semi umbaran. Ada halaman untuk umbaran dilengkapi dengan yang namanya kubangan air, dan ada kandang tertutup itu untuk produksi dan untuk tidur di malam hari. Itu sudah cukup adanya ventilasi udara, adanya sirkulasi udara, dan adanya sinar matahari yang mampu menyinari alas kandang umbaran sehingga ternakan entrok yang dewasa tetap akan sehat. Untuk anakan entrok yang usianya 2-3 bulan, tentu mirip perawatannya dengan anakan entrok yang dewasa, mulai dari racikan pakan, mulai dari perawatan harian. Tentu kita tidak bingung lagi untuk merawat anakan entrok di usia 2-3 bulan, dikarenakan sesuai dengan perawatan entrok dewasa yang ada di kandang kita. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman merawat anakan entrok yang baru saja menetas sampai usia 1 bulan. Ini adalah siklus yang sangat rentan sekali, harus kita jaga. Perawatannya mulai dari pakannya, mulai dari kandangnya harus kita perhatikan. Untuk pakan, jangan menggunakan pakan basah kalau usianya di bawah umur 1 bulan teman-teman. Dikarenakan pakan basah ini walaupun kita menganggapnya lebih irit daripada pakan kering, tetapi pakan basah ini akan menjadikan ternakan entrok kita ini kotor ketika makan. Ketika kotor, maka dia akan berusaha membersihkan badannya
dan bahkan mandi. Anakan entok di usia 0 sampai di bawah 1 bulan atau 3 minggu ini sangat rentan terkena penyakit. Kalau mandi langsung terkena sinar matahari nggak masalah. Tetapi kalau mandinya di malam hari atau mandinya itu di musim hujan atau mendung cuacanya, maka ini akan menjadi masalah. Lama-kelamaan endoknya akan kedinginan dan pasti akan terkena flu atau bahkan mata biru karena daya tahan tubuhnya menurun. Yang perlu diperhatikan adalah ketika mempunyai anakan endok yang masih usia 0 sampai di bawah 1 bulan, menggunakan pur ayam starter yang kering, jangan menggunakan air. Kalau sudah racikan seperti di usia 2 sampai 3 minggu, boleh menggunakan begatul dan pur ayam starter, tetapi tetap dalam tekstur kering ya, jangan basah. Karena entok yang masih anakan kalau ini tidak dijaga pakannya akan menjadikan ternakan entok yang pertama adalah kotor, yang kedua pasti akan sering mandi. Kalau sering mandi ada sinar matahari nggak masalah, tetapi kalau hujan atau mendung ini akan menjadi masalah. Ternakan endoknya akan sakit dan rentan terkena penyakit. Itu yang pertama tentang pakan teman-teman. Yang kedua tentang kandang. Kandang sangat penting kita perhatikan untuk merawat anakan endok kita di usia 0 sampai 1 bulan. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan kandang box ya. Kandang box menggunakan alas kandangnya itu streaming. Jangan menggunakan bambu teman-teman. Seperti di kandang saya ini menggunakan bambu yang belahannya itu terlalu lebar. Sehingga apa yang terjadi? Penumpukan kotoran di mana-mana, kotoran endok ini akan menempel di kandang bambu sehingga akan mengkotori bulu ternakan entok kita. Ketika ini terjadi, pasti ternakan entok akan selalu basah walaupun pakannya sudah kering. Pakannya kering tetapi alasnya menggunakan bambu bilahan yang tidak terlalu kecil atau bahkan lebar seperti di kandang saya ini, akan menyebabkan badannya tetap basah dikarenakan terkena kotoran. Itu yang harus diperhatikan. Yang paling baik adalah alasnya menggunakan streaming. Ketika anakan endok membuang kotoran langsung bisa turun ke bawah. Selain itu adalah penguapan amonia yang terjadi karena kelembaban kandang harus kita perhatikan. Adanya jarak dari dasar kandang sampai ke lantai dasar tanah harus kita perhatikan, paling tidak minimal 50 cm teman-teman. Lebih baiknya itu di atas 70 cm dikarenakan ketika keadaannya lembab, musim hujan dan amoniaknya ini menguap, tidak dihirup langsung oleh anakan entok kita. Jadi adanya jarak antara dasar lantai kandang sampai dasar kandang menggunakan streaming paling tidak 50 cm, lebih tinggi lebih baik. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga yang namanya air. Air minum tidak boleh telat atau jangan telat. Dikarenakan kalau anakan entok ini tidak minum 1 jam saja pasti akan bermasalah. Banyak teman-teman mengalami kematian anakan entok dikarenakan lupa mengisi galon airnya. Kita mempunyai 100 anakan entok diisi hanya 5 galon air, setengah hari sudah habis. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pengisian galon air harus senantiasa kita cek sehingga anakan endok kita terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya adalah kandang box yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah alas dasar kandang supaya tidak ada penumpukan kotoran teman-teman. Yang kedua adalah samping kiri kandang, lebih baiknya kalau usianya di bawah 2 minggu sampai 3 minggu menggunakan triplex secara tertutup dengan adanya ventilasi udara yang tidak terlalu lebar. Boleh ditambah lagi dengan cahaya sinar lampu untuk menjaga suhu kandang box tetap kondusif. Jangan menggunakan kandang box yang ngablak atau yang terbuka, tidak ada penutupnya sama sekali.
Mungkin kalau intensitas hujan tidak terlalu tinggi nggak masalah, tetapi kalau saat ini nggak tahu, ini alam kurang bersahabat dengan kita ya, kurang bersahabat dengan kita. Walaupun seperti itu tetap perlu kita syukuri teman-teman, dikarenakan yang namanya alam, hujan ini adalah berkah. Semoga bisa bermanfaat bagi para petani kita dan bisa menyokong produksi beras yang ada di daerah kita sehingga tidak kekurangan pakan. Tetapi kita sebagai peternak juga harus mengantisipasi yang namanya serangan musim dingin. Musim dingin ini yang diserang adalah daya tahan ternakan endok kita. Yang dewasa kita harus meracik pakan sebaik mungkin untuk menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat. Yang anakan kandang harus kita jaga supaya tetap kering dan suhu tubuh ternakan endok kita tetap terjaga. Kebanyakan ternakan endok saat ini terkena pilek atau bahkan mata biru. Di kandang saya ada yang terkena mata biru, tetapi saya antisipasi dengan penyemprotan desinfektan dan sehatnya, tetapi dia mengalami kebutaan permanen teman-teman. Itu nggak masalah. Kenapa nggak dipisah? Ya karena sudah tidak ada virusnya. Fisiknya sudah rusak tetapi virusnya sudah mati, sehingga walaupun bersebelahan dengan anakan entok saya yang masih sehat, tetap saya lakukan, tetap saya biarkan. Maksudnya saya tidak khawatir akan tertular, dikarenakan entok yang mengalami kebutaan permanen ini sudah tidak ada virus mata birunya. Tetapi ketika ini besok besar, sudah saya pastikan pertumbuhannya tidak optimal. Hal-hal yang seperti ini perlu kita lakukan dalam merawat anakan entok kita. Bagi teman-teman yang sudah mengalami kematian anakan entok, monggo silakan untuk mengisi kolom komentar, sehingga apa yang dialami teman-teman bisa dibaca dan solusinya seperti apa. Kebanyakan teman-teman juga pasti mempunyai solusi masing-masing di kandang masing-masing. Kalau di kandang saya menggunakan kandang box yang full dengan menggunakan triplek. Dan ini kandang boxnya sementara ini masih kosong teman-teman, karena beberapa anakan endok kita sudah saya kirim ke luar kota. Ada beberapa kemitraan yang sudah berjalan, sehingga kalau mitra tidak memenuhi pesanan, saya ambil dari kandang saya sendiri, sehingga kandang boxnya saat ini masih kosong. Tetapi kandang box yang saya buat seperti ini cukup ideal untuk bisa menjaga anakan endok kita tetap sehat. Ventilasi tetap ada, tetapi tidak terbuka lebar teman-teman, kanan kiri atas bawah menggunakan triplek full, dan bawahnya hanya menggunakan streamin. Kenapa kok hanya bawah menggunakan streamin? Karena kalau samping kiri menggunakan streamin, kebanyakan endoknya ini memakan serpihan streamin dan mengakibatkan mati atau kematian. Semoga ini bisa menjadi manfaat teman-teman. Jaga terus kesehatan ternakan endok kita. Jangan sampai lengah. Musim hujan belum selesai, musim dingin belum selesai, kelembaban kandang belum selesai. Maka kita perlu lebih intens lagi untuk menjaga kesehatan ternakan endok kita yang masih anakan. Salah satunya solusinya menggunakan kandang box yang sudah kita buat sedemikian rupa. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan tetap semangat untuk tetap beternak. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.